Halo teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui nih apa itu psikometrik, mari kita bahas mengenai construct, behavior domain, dan indicators. Sebelum kita ngomongin tentang construct itu apa, kita harus tahu nih bagaimana suatu construct atau konsep itu terbentuk. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita melakukan observasi. Kenapa sih? Karena kan kita selalu melihat ya dari lingkungan kita, terus habis itu kita lihat dan kita proses di dalam pikiran kita. Nah, muncullah ide-ide khusus biasanya. Kalau kita lihat, oh ada botol, oh ada ini gitu kan. Itu muncullah ide-ide di dalam pikiran kita. Nah, ide-ide ini kita sebut sebagai mental image. Mental image ini di dalam pikiran kita tuh banyak banget. Karena kan yang kita olah dalam otak kita itu kan banyak ya, sekaligus langsung banyak. Makanya mental image kita tuh banyak. Nah, makanya itu kita melakukan labeling atau memberikan istilah terhadap mental image kita. Hal ini kenapa? Karena supaya kita nggak keliru antara mental image satu dengan mental image lainnya. Nah, proses ini kita sebut sebagai conceptions. Jadi conception ini adalah kumpulan mental image yang ada di kepala kita. Nah, label ini atau istilah yang kita pakai di pikiran kita itu bisa saja beda dengan orang lain. Mungkin kita pakai istilah senang yang kita rasakan dengan senang yang orang lain rasakan tuh bisa beda. Makanya itu, kita perlu menyamakan definisinya supaya kita tidak ada miskomunikasi dengan orang lain. Nah, dengan ini kita merincikan apa sih yang kita maksud dengan istilah tersebut. Nah, proses ini itu namanya conceptualization. Contohnya, kita kepingin bilang kalau orang ini tuh pintar di dalam kelas gitu kan. Orang yang paling pintar di dalam kelas. Nah, ciri-cirinya tuh apa sih? Oh, yang nilainya paling bagus. Terus bisa menjawab pertanyaan yang sulit-sulit. Terus mungkin aktif di dalam kelas, misalkan seperti itu. Nah, kita samakan dengan orang lain. Akhirnya kita paham dan kita sepakat bahwa orang yang pintar di dalam kelas itu yang tadi ciri-ciri yang kita sudah sebutkan. Nah, istilah orang pintar di dalam kelas ini menjadi sebuah konsep atau konstruk yang bisa kita ukur dan teliti. Nah, makanya itu, suatu konsep itu sangat penting untuk didefinisikan. Hal ini supaya nggak bikin bingung orang lain. Contohnya ya, kalau kita ngomongin orang pintar yang di kelas, di pekerjaan, atau misalkan di suatu organisasi, pasti akan berbeda. Kalau di kelas kita bisa bilang, kalau nilainya bagus, pasti pintar anaknya. Kalau misalkan di pekerjaan gimana? Emangnya ada ujian? Nilai yang bagus? Itu seperti apa? Mungkin kalau di pekerjaan, oh orang yang bisa uh, memenuhi target, itu orang yang pintar. Mungkin, contoh-contohnya. Nah, makanya itu perlu banget untuk suatu konsep itu didefinisikan. Nah, ada dua macam nih pendefinisian. Yang pertama itu definisi teoritis, terus yang kedua ada operasional. Nah, yang dimaksud dengan definisi teoritis itu apa sih? Definisi teoritis itu definisi secara konsep atau definisi konsep secara teoritis. Ya mungkin berdasarkan teori-teori orang-orang, kita kumpulkan, terus kita bikin satu kalimat yang mencerminkan apa sih definisinya gitu. Nah, sedangkan definisi operasional itu lebih ke arah bagaimana cara mengukur sebuah konsep. Jadi lebih praktisnya. Konsep ini itu gimana sih cara mengukurnya? Nah, kita mungkin langsung aja ke contoh ya. Ini ada contoh tentang definisi teoritis, yaitu ada dua contoh, yaitu tentang kepribadian dan extraversion. Nah, kepribadian itu apa sih gitu? Kepribadian merupakan sifat yang nyata dan cenderung untuk dirasakan, dilihat, dilakukan, dan dipikirkan secara konsisten dalam segala waktu dan situasi. Dari sini kita udah bisa paham belum kepribadian itu apa? Nah, kalau belum paham, artinya definisi teoritis ini kurang bisa mencerminkan. Padahal definisi teoritis ini tuh seharusnya kita bisa tahu apa sih maksudnya kepribadian. Nah, salah satu traits kepribadian itu ada extraversion ya.
Nah, ini kita coba lihat deh definisinya. Extraversion merupakan bagaimana pendekatan yang dilakukan individu pada dunia secara sosial dan material. Jauh lebih jelas, bukan? Jadi, extraversion itu memang ngomongin tentang pendekatan individu secara sosial dan material. Nah, ini tuh simple, tapi bikin kita langsung paham. Nah, ini yang baik nih definisi teoritisnya. Nah, terus habis itu dari definisi teoritis ini, kita bisa turunkan gimana sih ngukur konsep ini gitu. Nah, contohnya, kepribadian merupakan derajat positif atau negatif individu pada extraversion, agreeableness, consciousness, emotional stability, dan intellect. Oke, dia ngomongin bahwa kepribadian itu ada 5 traits kita bisa ngukurnya. Dan ada derajat positif dan negatif. Nah, ini itu definisi operasional. Jadi kita bisa tahu nih gimana cara ngukur kepribadian. Oh, ada 5 traits. Extraversion, agreeableness, consciousness, emotional stability, sama intellect. Terus hasilnya ada derajat positif dan negatif. Nah, begitu juga nih kita lihat yang extraversion ya, mungkin lebih spesifik karena kepribadian itu sangat luas. Extraversion merupakan derajat pendekatan yang dilakukan individu pada dunia, di mana semakin tinggi skor, maka individu merupakan orang yang suka berinteraksi dengan orang lain. Jadi gimana nih kalau ngukurnya? Nah, ngukurnya itu dengan orang yang suka berinteraksi. Jadi kalau semakin dia suka nih berinteraksi dengan orang lain, maka skornya semakin tinggi nih di alat ukur kita. Nah, itu definisi operasional. Jadi jauh lebih spesifik gimana cara ngukurnya. Apa yang diukur itu dijelaskan secara teoritis, di definisi teoritis. Nah, kita udah lihat ya, kita mengambil contoh ini ya. Tadi kita punya definisi teoritis dan definisi operasional. Nah, dari definisi operasional ini sebenarnya kita bisa lihat nggak sih ciri-ciri orang extraversion? Coba kita pikir. Tadi kita di definisi operasional kita ngomong ya bahwa orang extraversion itu orang yang suka berinteraksi dengan orang lain. Jadi ciri-cirinya seperti apa sih? Pertama, senang berkumpul, terus mempunyai banyak teman, suka menjadi center of attention, senang berbicara, senang bertemu dengan orang baru, mudah berteman dengan orang baru, dan lain-lain. Banyak banget ya sebenarnya perilaku yang bisa kita tulisin, tapi kita kasih contoh di sini ada 6. Nah, ini perilaku-perilaku spesifik ini kita tandai sebagai namanya indikator. Jadi indikator itu merupakan perilaku-perilaku yang mencerminkan sebuah konstruk atau konsep. Nah, terus ada nih yang namanya domain behavior. Apa itu behavior domain gitu ya? Atau yang kita sebut sebagai dimensi. Dimensi itu istilah teknis untuk pengelompokan indikator-indikator. Jadi, kalau kita lihat tadi ya, dengan ciri-ciri orang extraversion, kita kelompokin nih kira-kira indikator-indikator yang mirip-mirip. Contohnya jadi gini, senang berkumpul sama mempunyai banyak teman itu jadi domain A. Karena dia sama-sama senang berkumpul. Gitu, dengan banyak teman. Oh, berarti kan dia kalau senang berkumpul artinya dia punya banyak teman. Oke lah, rada mirip-mirip. Terus yang kedua, mudah berteman dengan orang baru dan senang bertemu dengan orang baru. Oh, berarti tentang kelompok kita bikin domain B yaitu tentang orang baru gitu. Terus ada juga center of attention, apa nih kelompoknya? Mungkin ada yang sama yang lain, indikator lain. Terus senang berbicara, oh orangnya cerewet gitu kan. Nah, itu masuk domain lainnya. Nah, kita kelompok-kelompokin. Nah, itu yang disebut namanya domain behavior. Nah, jadi hubungan dari construct, behavior domain, dan indicator itu gimana sih? Nah, kalau dari yang kita bahas, setelah adanya proses konseptualisasi yang menghasilkan sebuah konsep, kita perlu mendefinisikan agar kita nggak lost. Apalagi konstruk psikologi itu kan bersifat abstrak ya. Jadi harus benar-benar kita definisikan dengan jelas agar orang lain bisa paham apa yang kita maksud. Contohnya tadi, kepribadian seperti apa, extraversion itu apa, mungkin
Misalkan emosi marah itu seperti apa, kita harus bisa membedakan mana emosi marah dengan emosi senang. Nah, definisi itu harus bisa membedakan supaya kita nggak bingung kalau kita sandingkan konstruk-konstruk psikologinya. Nah, nah makanya itu kita perlu definisikan secara teoritis dan operasional. Secara konsep gimana sih definisinya? Gimana cara ngukurnya? Nah, dari situ kita bisa turunkan ke domain behavior dan indikator yang spesifik. Di mana perilaku-perilaku seperti apa sih yang mencerminkan sebuah konsep. Nah, setelah kita mengetahui nih indikator-indikator yang spesifik, perilaku-perilaku yang spesifik untuk mengukur suatu konsep, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, mungkin kita akan bahas di next video.